Tank anti-drone P8 Lite adalah kendaraan tempur ringan karya anak bangsa yang dikembangkan oleh PT Sentra Surya Eka Jaya. Dirancang dengan bobot sekitar 7,5 ton, tank ini memiliki bentuk futuristik dan mampu diangkut oleh pesawat C-130 Hercules. P8 Lite diawaki oleh 3 kru, memiliki kecepatan maksimum hingga 105 km per jam dan jangkauan operasional sejauh 600 km. Tank ini dilengkapi dengan sistem senjata remote cannon gun RCG kaliber 30 mm serta sistem peluncur roket dan dilindungi oleh lapisan baja setara Stanak 4569 level 2. Selain itu, P8 Lite juga dibekali sensor canggih seperti kamera thermal, laser rangefinder, dan sistem deteksi suara tembakan, menjadikannya cocok untuk operasi pengintaian serta pertahanan terhadap ancaman drone. Dalam pameran Indo Defense 2025 Expo dan Forum yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 11 bulan Juni, perhatian para pengunjung tertuju pada sebuah inovasi unik dan penuh kejutan dari dunia alutsista nasional. Bukan hanya karena tampilannya yang futuristik, melainkan karena fungsi dan tujuannya yang begitu relevan dengan tantangan militer masa kini, yakni menghadapi ancaman udara dari kendaraan tak berawak alias drone. Produk tersebut adalah tank anti-drone bernama P8 Lite, sebuah kendaraan tempur ringan yang bukan hanya mampu melaju dengan gagah, tetapi juga punya misi mulia, memburu dan menjinakkan drone yang nakal sebelum mereka sempat mengintip atau menyerang. Tank ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Surya Sentra Eka Jaya (SSE) dan Pusat Kesenjataan Kavaleri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh Indonesia Defense Magazine pada hari dan tanggal yang sama, Direktur Utama PT SSE, Bapak Eka Suryajaya, menyampaikan dengan penuh keyakinan bahwa kendaraan tempur ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan baru di era digitalisasi pertahanan. Ia menekankan bahwa drone telah menjadi musuh baru yang mengancam stabilitas dan keamanan wilayah. Drone merupakan ancaman baru untuk peperangan di zaman ini. Oleh karena itu, kami harap kendaraan tempur dari PT SSE dapat mendukung Tentara Nasional Indonesia dalam memperkuat pertahanan dari ancaman drone, ujar beliau dengan gaya lugas namun tetap penuh kesopanan. Sementara itu, General Manager PT SSE, Bapak David Hartawan, menambahkan bahwa tank P8 Lite ini bukan hanya hasil pemikiran di atas kertas, melainkan telah melalui serangkaian pengujian nyata di Medan bersama Satuan Kavaleri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Menurutnya, spesifikasi umum dari kendaraan ini sudah memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan pengguna, tinggal menunggu proses penyempurnaan akhir agar tampilannya tidak hanya garang, tetapi juga halus dan presisi hingga ke baut terakhir. Kendaraan ini memang dikembangkan bersama dengan Satuan Kavaleri. Ada perjanjian kerjasama pengembangan produk yang menjadi dasar kehadiran tank P8 Lite ini. Dari segi spesifikasi, mereka menyatakan sudah sesuai kebutuhan. Mungkin kita akan lebih memperbaiki lagi kendaraan tersebut untuk lebih mendetailkan lagi, jelasnya dengan tenang namun penuh semangat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dipamerkan dalam Indo Defense tahun ini bukan hasil tiruan, bukan pula dari rakitan sisa, melainkan merupakan karya orisinal yang benar-benar lahir dari tangan-tangan insinyur Indonesia. Ia bahkan menyebut bahwa produk-produk tersebut sudah memiliki hak paten, kekayaan intelektual, hingga merek dagang resmi yang terdaftar. Produk-produk kami adalah hasil desain sendiri, memiliki hak paten, hak kekayaan intelektual, serta merek dagang yang terdaftar. Ini murni buatan dalam negeri, tegasnya, tanpa ragu sedikit pun. Dan tentu saja, untuk menambah kadar kekaguman, berikut adalah uraian spesifikasi teknis tank anti-drone P8 Lite yang mungkin akan membuat para analis militer tersenyum puas. Jenis, tank ringan dengan sistem multifungsi. Kapasitas kru,
3 personel, pengemudi, komandan dan penembak. Transmisi, sistem hibrid diesel ke listrik, memungkinkan kendaraan bergerak secara senyap dalam waktu tertentu tanpa mengaktifkan mesin konvensional. Sistem senjata, Remote Control Weapon Station atau RCWS dengan kaliber 30 hingga 40 mm. Perlindungan balistik sesuai standar Stanak 4569 level 2 hingga 4. Sistem pendukung, sistem peringatan laser, sistem deteksi tembakan, sistem radar berpresisi tinggi. Yang paling menarik, sistem persenjataan anti-drone yang terpasang pada kendaraan ini dikembangkan menggunakan teknologi dari KNDS, sebuah perusahaan pertahanan asal Prancis. Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya, dapat diintegrasikan ke berbagai platform kendaraan tempur sesuai kebutuhan operasional masing-masing satuan di lapangan. Dengan kata lain, P8 Lite bukan sekadar tank, ia adalah platform modular masa depan. Dengan kemampuan serbaguna dan desain modularnya, tank P8 Lite hadir bukan sekedar sebagai alat tempur konvensional, melainkan sebagai simbol bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai pasar alutsista global, tetapi sudah berani unjuk gigi sebagai produsen. Ia, produsen yang tidak hanya berpikir soal daya gempur, tapi juga adaptif terhadap ancaman baru seperti drone yang kini bisa datang bukan dari udara tinggi, tapi cukup dari seseorang yang iseng beli drone kamera, ditambah niat jahat, lalu mencoba-coba hal tak masuk akal di langit perbatasan. Apa yang dilakukan PT SSE dan Pusenkaf TNI Angkatan Darat sejatinya adalah lompatan besar di tengah kebutuhan global terhadap alutsista yang cerdas. Dunia pertahanan kini tak lagi sekedar urusan tank besar, rudal panjang, atau pesawat tempur yang melengkung indah di angkasa. Justru, peperangan modern kini menuntut kecepatan, kecermatan, dan kemampuan beradaptasi secara real-time. Dan disinilah P8 Lite hadir sebagai solusi, kecil, cepat, senyap, dan tajam. Kehadiran sistem transmisi hibrid pada kendaraan ini pun patut diapresiasi. Bayangkan, sebuah tank yang bisa berjalan tanpa suara mesin. Ini bukan hanya soal teknologi canggih, tapi juga mencerminkan filosofi pendekatan modern. Kadang, dalam perang, tidak bersuara lebih menakutkan daripada suara ledakan. Dan siapa sangka, kendaraan berbobot baja ini bisa berubah menjadi hantu medan perang yang senyap namun mematikan. Rasanya seperti memadukan jiwa seorang prajurit dengan cara kerja ninja. Tidak hanya itu, penambahan sistem deteksi tembakan dan radar menunjukkan bahwa Rampur ini memang dirancang untuk tidak sekedar bertahan, melainkan juga memahami lingkungannya secara aktif. Sistem peringatan laser yang tersemat ibarat sensor keenam memungkinkan kru tank untuk mendeteksi serangan sebelum musuh sempat mengucapkan salam. Yang menarik, keterlibatan perusahaan asal Prancis yakni KNDS dalam penyediaan teknologi anti-drone memperlihatkan bahwa Indonesia mulai percaya diri membangun kerjasama teknologi tingkat tinggi secara seimbang, bukan sebagai peminta tapi sebagai mitra. Teknologi anti-drone ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi justru menjadi roh utama dari P8 Lite. Karena dalam perang modern, kemampuan untuk menetralisasi ancaman kecil namun mematikan, seperti drone, jauh lebih relevan dibanding hanya mengandalkan senjata berkaliber besar semata. Dan jika kita melihat lebih dalam, kehadiran tank ini juga membawa pesan simbolik bahwa pertahanan Indonesia kini tidak hanya bertumpu pada kekuatan lama yang besar dan lambat, tetapi juga pada kekuatan baru yang cerdas, cepat, dan luas. Bahwa di balik wibawa militer Indonesia, kini tersembunyi pula kecerdasan insinyur bangsa yang tak kalah licin otaknya dibanding teknologi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok. Sungguh menarik melihat bagaimana sebuah produk seperti P8 Lite mampu membaurkan tiga hal yang selama ini jarang berdampingan: kekuatan militer, kemajuan teknologi, dan nasionalisme elegan.
Tidak perlu teriak-teriak kita hebat, karena cukup dengan satu tank kecil yang bisa memburu drone di tengah kabut, dunia akan tahu bahwa Indonesia sedang serius dan tentu saja tidak main-main. Apalagi dengan komitmen bahwa desainnya merupakan hasil orisinal, dilindungi oleh hak paten, dan dikembangkan sepenuhnya oleh tangan bangsa sendiri, maka tak ada lagi alasan untuk meragukan bahwa kita sedang memasuki babak baru dalam sejarah pertahanan nasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menyimak narasi ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan kepada rekan atau kolega Anda, serta subscribe untuk mendapatkan pembaruan konten menarik lainnya seputar dunia pertahanan dan geopolitik internasional. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas, informatif, dan tentunya relevan dengan dinamika global yang terus berkembang. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan jaga kedaulatan, baik di udara, darat, maupun dalam kolom komentar.